wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ulfianur Rahmat, Safwan Aliani, Sonia Albaida ingin mempresentasikan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan beda agama. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Berdasarkan diktum putusan MUI, dapat dipahami bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi perkawinan beda agama. Di tengah-tengah masyarakat muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalil hak asasi manusia dan kemaslahatan. Perkawinan beda agama ini tidak hanya mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah antara perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Menurut qaul mu'tamad pun adalah haram hukumnya dan tidak sah dalam pernikahan tersebut. Jika seandainya wanita tersebut telah beriman kepada Allah, maka halal untuk menikahinya karena orang ahli kitab tersebut telah beriman kepada Allah dan terhapus dosa-dosa yang sebelumnya. Dan sungguh wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia sangat menarik hati. Dengan demikian dapat dipahami untuk mewujudkan memelihara ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, MUI telah memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan sebagai pedoman. Banyak dasar pedoman dan pertimbangan MUI terhadap perkawinan beda agama yang terdapat di dalam Quran, hadis, dan kaidah fikih. Yang pertama pada Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja dan atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran surah An-Nisa ayat 3. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan-kawan yang lain. At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan seperti orang-orang yang diberi oleh ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawininya. Wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak maksud dengan berzina, dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kamu ke dalam neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke dalam surga, dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirati famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minati fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembali mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang yang kafir tersebut. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan yang kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang telah ditetapkan di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjut Quran surah An-Nisa ayat 25. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihati wala muttakhidhati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Artinya, dan barang siapa di antara kamu orang yang merdeka yang tidak cukup pembelajaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dan dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dan seizin Tuhan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penjina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan mas kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji,
maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita merdeka yang suami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri dari perbuatan jina di antaramu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tunkahun nisa'u li arbahi wali maliha wali haswabiha wali jamaliha wali diniha fajfara bizatid din tarabat yadak. Artinya, wanita itu boleh dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena asal-usul keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang memeluk agama Islam. Jika tidak, akan binasalah kedua tanganmu. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. 9. Kaidah fiqih. Bismillahirrahmanirrahim. Darul mafasidi aula min jalbil masalih. Artinya, mencegah kemafsadatan lebih didahulukan atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dari beberapa dasar hukum yang telah dikemukakan oleh MUI, terlihat bahwa dalam menetapkan ketentuan dilarangnya menikahi wanita ahli kitab dengan diupayakan mencari hal-hal yang berkaitan pada nas Al-Quran dan hadis, baik dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 ataupun Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, yang mana wanita ahli kitab itu sama halnya dengan wanita yang musyrik atau kafir, dan kita dilarang untuk menikahi wanita tersebut. Sehingga jika seandainya mau menikahi mereka, wanita yang kafir ataupun musyrik tersebut, maka mereka harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lebih baik menikahi budak yang mukmin daripada menikahi wanita yang musyrik selagi dia sangat menarik hati. Kemudian MUI juga mencari hal-hal yang berkaitan dengan merujuk kepada hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan tentang kebolehan dalam menikahi seorang perempuan ada 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya atau asal-usulnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan keempat yaitu karena agamanya. Maka berpegang teguh dengan perempuan yang memeluk agama Islam, atau jika tidak maka binasalah kedua tanganmu. Maksud dari konteks hadis di atas tersebut yaitu lebih menekankan kepada seseorang laki-laki dalam memilih atau menikahi perempuan karena agamanya tersebut. Maka jika ia beragama Islam maka boleh menikahi wanita tersebut, jika tidak maka diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut. Atau disebut dengan celaka menikahi orang yang bukan seagamanya. Sebenarnya dalam Al-Quran ataupun hadis yang dijadikan dasar hukum tersebut hanya berkaitan dengan larangan menikahi wanita yang ahli kitab atau dalam pengertian yang lazim, yang mana pada dalil tersebut belum ada hal yang spesifik tentang larangan laki-laki menikahi wanita yang ahli kitab. Jadi di sini merujuk pada Fatwa MUI nomor 4/Munas 7/MUI/8/2005 dalam mengambil keputusan menggunakan metode kaidah usuliyah yakni Sat Az-Zariyah, yang mana mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau mencegah perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan tersebut. Dan dalam kaidah fiqih yang digunakan adalah dara'ul mafasidi aula min zalbis sawalih. Kesimpulan dari penjelasan yang ada di atas tadi, maka meskipun MUI sudah menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah atau qaul mutamad, tetapi perkawinan beda agama ini masih bisa dilaksanakan apabila dilaksanakan di negara yang memang memperbolehkan nikah beda agama ini. Karena di Indonesia sendiri pernikahan beda agama ini masih belum legal atau tidak tercatat secara negara. Sekian penjelasan dari kami. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada kelompok 1 yang telah menyampaikan paparan perkawinan beda agama ya dari Fatwa MUI tahun 2005. Jadi catatan pertama, nanti kalau mengirimkan audio tuh nyaringnya suaranya ya. Jadi kan Anda sendirian juga di rumah, nyaring aja enggak apa-apa, pakai voice note atau rekam dulu baru dikirim ya. Karena beberapa kali aku mendengari kalimatnya khawatir kalau salah dengar benar ya. Kalau salah dengar. Nah, kenapa kita sampaikan secara online seperti ini? Karena pengalaman tahun kemarin ketika dikirim PPT ke grup itu malah nggak tahu ya apakah seluruhnya mendengarkan atau tidak. Dan ada juga yang bingung dengan PPT-nya ya. Jadi sudah bagus kawan-kawan membuat PPT-nya dan usahakan nanti nextnya PPT itu yang ringkas saja, tapi yang panjang itu ada penjelasannya ya. Bagaimana pian-pian menjelaskan dari misalnya kasus yang diangkat dari perkawinan beda agama ya. Dan bagian kesimpulan perlu ditambahkan saja sedikit perbaikan ya. Taribat yadak, bukan taribat yadak tapi taribat yadak. Yang kedua, Indonesia tidak menganut pernikahan beda agama ya. Dan tambahkan sedikit bahwa dalam dalam kajian keagamaan Indonesia melarang pernikahan beda agama. Jadi yang melakukan pernikahan beda agama harus di luar Indonesia. Nah, itu pun tergantung negaranya yang membolehkan. Tapi dalam konteks keagamaan tidak diperbolehkan. Hukumnya haram menikah beda agama. Baik, kita akan bahas sedikit tentang perkawinan beda agama di sini, bahwa memang lagi ramai karena dianggap bahwa itu hak manusia. Ya, jadi ini dalil pertamanya kenapa jadi muncul ada fatwa tahun 2005 ini, karena beranggapan bahwa nikah beda agama itu yang penting kan kami harmonis, tidak masalah dong, toh ada di negara lain yang membolehkan gitu ya. Dan perlu juga MUI memberikan sebuah fatwa untuk perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. Jadi kalau sudah disampaikan berarti hak dari MUI sudah selesai. Jadi yang tidak mengamalkannya berarti hak dia di akhirat bagaimana nantinya ya. Nah, kalau menjelaskan kalimat-kalimat Quran, ayat misalnya, dasar pertama yang dilakukan oleh MUI adalah surah Nisa 3 yang intinya adalah bahwa, nah gitu ya. Jadi tidak usah dibaca seluruhnya, langsung saja poinnya apa gitu. Untuk PPT-nya nanti Anda jelaskan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Nisa ayat ketiga ini menjelaskan bahwa bolehlah kita melakukan yang namanya pernikahan dengan salah seorang perempuan, 2 atau 3 jika memang sanggup. Tapi jika tidak sanggup silakan harus satu saja karena dianggap tidak berlaku adil nantinya. Kemudian begitu juga dengan ayat Ar-Rum ayat 21, tujuannya adalah bagaimana menciptakan hubungan dalam suami istri itu merasa nyaman dan cenderung tentram ya. Dan surat Tahrim ayat 6 juga kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk menjaga diri di keluarganya daripada siksa api neraka ya. Nah, terakhir ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 221 bahwa Allah melarang menikahi orang-orang musyrik ya, perempuan musyrik atau laki-laki yang musyrik ya. Meskipun mereka itu membuat kalian terpana. Dari sini kalimat walau a'jabatkum ini menunjukkan mungkin ya versi Al-Qur'an Allah menyatakan sudah akan datang nanti orang-orang yang beda agama atau musyrik yang membuat calonnya atau yang beda agama tadi membuat dia menarik hatimu ya, atau dia membuat merasa dia lebih penting dibanding agamanya, atau dia sangat cantik dan sebagainya, atau sangat ganteng dan sebagainya, sehingga melepaskan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Kalimat walau a'jabatkum dan walau a'jabatkum di sini menunjukkan bahwa kemungkinan besar meskipun mereka adalah orang yang menarik hatimu, kemungkinan besar akan ada yang namanya mungkin jika laki-lakinya muslim, istrinya yang musyrik, istrinya akan mengajak pada kemusyrikan. Jika tidak kita cerai, atau jika tidak saya tidak mau, bla 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 bla, sehingga si suami ikut saja. Atau sebaliknya, kata suaminya, jika engkau tidak ikut agamaku maka aku akan meninggalkanmu. Karena sudah saking sayangnya, kalau ajabat ini kan sifatnya sangat terpana sekali sehingga mereka mengatakan ya ulun akan umpat agama pian. Nah inilah yang menunjukkan kepada mereka mengajak kepada neraka. Intinya kayak gitu ya, mereka mengajak pada neraka. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirin famtahinna wallahu a'lam bimanikum. Konteksnya adalah apa? Jagalah orang-orang perempuan yang memiliki sifat keimanan yang kuat ya. Dan tidak halal bagi mereka orang-orang yang kafir ya. Jadi tidak halal bagi mereka yang kafir dan sebaliknya, atau sudah suami atau perempuannya.
Kemudian itu ayat Mumtahanah ayat 6 ayat ke-10. An-Nisa ayat ke-25 juga menyatakan bahwa kita harus menikahi dengan hal yang baik ya. Perempuan itu hal yang baik. Kemudian hadis dalam konteks ini kalimat taribat yadak fastar bizatidin adalah konteks keimanan. Pilihlah karena keimanannya. Karena kalau kecantikan mungkin bisa pudar, kemudian kebangan juga bisa pudar, nasab juga mungkin banyak juga nasab-nasab yang mungkin orang yang kada baik jadi baik atau yang orang baik jadi baik, orang kada baik macam-macam. Kemudian tapi kalau masalah agama yang kuat, insya Allah dia akan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah konteksnya karena dia bisa mengembangkan keluarganya berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, kaidah simpelnya adalah darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Tadi ada salah juga ya yang membaca. Darul mafasid muqaddamun ada ala jalbil masalih. Ya. Mencegah kemafsadatan. Apa mafsadahnya ini Pak? Bagaimana jika misalnya bulan Ramadan, yang satu puasa, yang satu tidak puasa? Atau bagaimana yang ketika Natalan, yang satu acaranya ke gereja, yang satunya nunggu di luar, dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah kemafsadatan dan sebagainya. Maka bagusnya sama agama ya. Dan itu didahulukan daripada mana. Tapi kan Pak, kami sangat cinta, itu kemaslahatan benar. Tapi jika mafsadahnya lebih banyak, maka dahulukanlah yang rusaknya, mafsadahnya ya. Seperti misalnya ketika pian ingin berangkat ke masjid atau ke sekolahan, sepeda motor pian diperkirakan bensinnya habis. Sementara pian harus sekolah. Nah, pilihannya mana? Saya mau sekolah atau memperbaiki ban dulu, memperbaiki bensinnya dulu. Nah, tentu pian akan mendahulukan mafsadahnya. Apa? Jika saya ke sekolah, tentu saya akan bertunjul sampai ke sekolah. Maka saya harus mencari bensinnya dulu. Maka dahulukanlah mencari bensin dulu, baru mengambil kemaslahatan. Meskipun menuju ke sekolah itu wajib atau bagus ya. Tapi kalau tidak ada alatnya, tidak ada transportasinya, maka tidak bisa juga kita ke sana ya. Nah, maka berdasarkan fatwa ini tentang perkawinan campuran, istilahnya ya, perkawinan campuran bukan beda agama mungkin, pada tahun 2005 mengatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan ahli kitab menurut kaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Sampai sekarang tidak lagi mengatakan apakah perempuan yang menganut agama yang berbeda dengan Islam sangat dekat dengan agamanya disebut dengan ahli kitab. Jawabannya tidak. Maka sepakatlah para ulama, ahli kitab itu adalah orang yang mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran turun, dia pun ikut mengimani Al-Quran. Karena dia yakin setelah ini akan ada ayat yang menunjukkan atau Rasul yang datang setelah Nabi Isa. Maka ketika mereka mengimani kerasulan setelah Nabi Isa ini, maka disebut dengan Alkitab yang kemudian menjadi agama Islam. Ya, inilah fatwa dari perkawinan beda agama atau perkawinan campuran. Jadi nanti kalau kawan-kawan atau rekan-rekan ditanya masyarakat tentang beda agama, kawan-kawan sudah bisa menjawab dari masalah darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Ini paling gampang mengingatnya ya. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih ya. Tapi Pak, kalau niatnya nikah, kami melihat Pak ada yang nikah beda agama, tapi ketika dia mau nikah dia syahadat dulu, dia masuk Islam dulu, kemudian setelah dia masuk Islam dia murtad lagi. Ya tentu kalau dia murtad otomatis dia akan cerai juga. Tapi kalau dia tidak cerai juga berarti kasusnya berbeda lagi ya. Ya harusnya dipasah karena dia memang murtad ya. Nah, tapi kan Pak sampai sekarang masih aja Paknya berumah tangga, yang lakinya kadang ke gereja atau ke vihara atau sebagainya, perempuannya mungkin kadang ke masjid, kadang puasa sebagainya. Nah, itu bisa Anda telah bagaimana konsep dalam Islam memahami tentang perempuan atau laki-laki yang menikah dengan acara agama Islam atau dengan cara Islam, kemudian setelah di perjalanan pernikahannya dia masuk agama yang kembali sebelumnya dan adem ayem sampai sekarang dan punya anak dan bagaimana. Tapi jelas saja kalau Anda membaca di awal sudah ketika dia beda agama langsung murtad, otomatis dia sudah difasakh atau harus dipisahkan. Demikian, terima kasih untuk kelompok 1. Lain kali juga catatan simpelnya nyarinya dikit ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang makalah yang berjudul pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Yang pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang yang pertama bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdalah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus, yaitu berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua,
bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 ini dan dampaknya, yaitu harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID ini. Dan dampaknya itu demikian juga harta infak dan sedekah. Kemudian yang keempat, munculnya pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Kemudian yang kelima, bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang manfaat harta zakat, infak, dan sedekah ini untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman. Kemudian mengenai sumber dalilnya, yang pertama sumber dalil yang dari Al-Quran. Yang pertama, ayat ini menerangkan tentang perintah untuk bertaubat dan berzakat. Kedua, perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Quran surah At-Taubah ayat 103. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat, yaitu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, hamil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah At-Taubah ayat 60. Kemudian ayat ini juga ada menjelaskan tentang bersedekah dengan sedekah yang baik. Ini adalah di Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah SWT sangat meridhoi dan menyukai orang yang memiliki 3 sifat takwa, yaitu diantaranya orang yang selalu menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik ketika memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan. Orang yang senantiasa mampu bersabar dalam menjaga amarahnya, serta orang yang dapat memanfaatkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah berbuat buruk padanya. Orang seperti ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas perjuangannya yang berat di dunia. Ini adalah Quran surah Ali Imran ayat 134. Kemudian sumber dalil yang berdasarkan hadis. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berkata, "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menantinya, maka ambillah dari mereka sesuai ketentuannya dan peliharalah kesucian harta manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya. Dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW sembari bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Kemudian beliau menjawab, "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, walaupun keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar sedekah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan."
kamu berkata untuk si fulan sekian dan untuk si fulan atau yang lainnya sekian, sedangkan si fulan telah mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nabi SAW yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Dari Ali bahwa Abbas radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Daud. Pendapat yang pertama itu ada ketentuan pendapat daripada beberapa ulama. Yang pertama ulama Imam Nawawi, yang kedua Imam Ibnu Qudamah, yang ketiga pendapat Imam Al-Ramli. Nah, yang pertama itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 228 yang menjelaskan persyaratan mustahik zakat, yaitu yang pertama itu harus muslim yang sebagaimana beliau sebutkan. Nah, berikutnya menurut mazhab Syafi'i, zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Jadi berzakat yang ditujukan di sini itu harus kepada yang muslim. Yang selanjutnya Ibnu Mazir berkata, ulama yang bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir zimmi. Nah, adapun zakat fitrah ulama berbeda pendapat oleh Imam Abu Hanifah, Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat fitrah untuk diserahkan kepada pendeta. Nah, berarti yang tidak membolehkan tadi dan yang membolehkan kepada orang kafir atau kepada pendeta itu hanya Abu Hanifah, Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani. Nah, itu adalah orang-orang ulama yang membolehkan berzakat kepada orang kafir atau pendeta. Selanjutnya pendapat Imam Ibnu Qudamah pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni di juz 2 halaman 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahik zakat harus muslim sebagai berikut. Soalnya zakat untuk orang kafir dan budak. Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh membagikan kepada non-muslim atau budak. Ibnu Mazir berpendapat bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau kafir zimmi walaupun sedikit. Nah, adapun putusan fatwa MUI itu ada ketentuan umum, yang kedua ketentuan hukum, yang ketiga rekomendasi. Yang pertama ketentuan umumnya pemanfaatan yang didistribusikan harta zakat infak sedekah kepada penerima dan pengguna harta tersebut secara tepat oleh penerima. Jadi kepada zakat mal ini lebih jelas kepada pemberiannya, kepada siapa pemberiannya. Yang kedua haulan al-haul adalah masa 1 tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. Karena syarat wajib zakat itu adalah haul, yang mana pada dasarnya memiliki harta yang terdiam pada hitungan haul 1 tahun itu wajib berzakat. Nah, yang ketiga penanggulangan wabah COVID-19 dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdapat COVID tadi, mana ditujukan dengan zakat tadi. Nah, yang keempat, aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari zakat, infak, sedekah yang berada di dalam pengelola amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima. Nah, zakat yang diberikan oleh para penzakat atau mustahik zakat itu diperuntukkan bagi yang penerima yang mana disebutkan pada nomor 1 tadi,
penerima orang yang tepat, tidak salah pilih atau tidak sembarangan. Yang kedua, ketentuan hukumnya. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya hukumnya adalah boleh. Zawabit hukumnya. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat, takjil zakah, tanpa harus menunggu 1 tahun penuh, haulan al-haul, apabila telah mencapai nisab. Jadi maksudnya di sini adalah seseorang yang memberi zakat itu tidak harus menunggu al-haul atau setahun hartanya terdiam. Akan tetapi apabila sudah mencapai nisabnya atau hartanya mencukupi atau berkecukupan untuk memberikan zakat, nah di sini adalah orang yang harusnya ditujukan kepada salah satu tugasnya itu berzakat. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal bulan Ramadan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Agar kiranya tadi siapa tahu harta yang kita berikan itu sangat dibutuhkan oleh orang yang memerlukan pada saat itu tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Yang keempat, kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, sedekah, sumbangan hal lainnya. Kebutuhan yang diperlukan wabah COVID ini sangatlah banyak. Salah satunya dari harta mereka atau kita orang yang mempunyai harta yang sudah sampai nisabnya atau harta yang melebihi atau yang mampu dalam hal infak tadi. Yang ketiga, rekomendasi. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Karena putusan seorang pemerintah atau seorang pimpinan itu sangat berlaku ataupun sangat penting bagi masyarakat demi kemaslahatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Yang kedua, umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui bidang lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata. Seperti yang disebutkan di nomor 1 tadi. Adapun zakat, infak maupun sedekah khususnya yang khusus disalurkan kepada kepentingan COVID-19 yang disahkan oleh Fatwa MUI tadi. Itu infak, sedekah ataupun hal lainnya disalurkan kepada badan atau lembaga yang bertugas agar kiranya harta zakat yang kita infakkan itu terwujudnya atau sampai kepada orang yang membutuhkan atau tidak salah sasaran kepada seseorang yang tidak memerlukan, yang tidak sangat membutuhkan. Selain itu, dalam hal ini Fatwa MUI memberikan wadah untuk para pesedekah. Itu tadi supaya kiranya kita kiranya kita tidak perlu lagi mencari atau mencari lembaga yang bertugas, karena sini sudah disediakan atau direkomendasikan oleh MUI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan materinya tentang pemanfaatan zakat ya. Jadi kata kuncinya adalah belum saatnya zakat, tapi dia berzakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 ya. Tapi kalau masalah infak dan sedekah tidak ada masalah. Tapi yang mungkin agak sedikit menarik adalah belum sampai haul mereka berzakat supaya lebih diawalkan saja atau disegerakan dahulu berzakat karena memang ingin kemaslahatan bersama. Baik. Fatwa tahun nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan ya, pemanfaatan namanya, bukan mengeluarkan tidak, tapi memanfaatkan. Nah, tadi kawan-kawan sudah menjelaskan bahwa konteksnya ini karena berhubungan dengan wabah ya, dan tentu konteks ini juga berdampak terhadap bagaimana kita membantu masyarakat dan membantu pemerintah ya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan itu memberikan bagian untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan kualitas atau ekonomi masyarakat. Dan tentu MUI memerlukan fatwa untuk menjadikan ini sebagai pedoman. Dalilnya At-Taubah 103 tentang zakat ya.
kemudian ambil sebagian harta, kemudian zakat itu untuk siapa atau bahasa 60 dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan kawan-kawan. Tapi tidak sepenuhnya ya. Jadi nantinya harus lengkap kawan-kawan menjelaskan itu, bab satunya apa, ayatnya apa, tentang apa, dan tentu berikan analisanya apa ya. Jadi jangan sekedar membaca saja tapi berikan analisanya atau pemahamannya apa ya. Jadi saya lebih senang saya lebih senang Anda menjelaskan dibanding membaca teks saja ya. Kadang membaca teks itu kadang bosan juga, tapi kalau menjelaskan mungkin kawan-kawan bisa melihat manfaat apa yang didapat dari materi ini. Otomatis kawan-kawan yang mendengar juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang Anda sampaikan ya. Nah, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi ada konteks amfikum min thayyibat, nafkahkanlah ya. Kemudian was'alunaka madza yunfiqun qul nafkahkan yang lebih dari keperluan. Kemudian wa ta'awunul birri wat taqwa, dalilnya tentang tolong menolong dalam kebaikan. Nah, hadis Nabi SAW tentang menegaskan tentang kewajiban zakat sudah jelas. Tentang masalah zakat itu harus dikeluarkan karena kewajiban kita sebagai umat muslim. Jika sampai nisabnya berapa kemarin, sekitar 45 jutaan ya per tahun tidak bergerak, maka itu dizakati ya. Kemudian sesungguhnya bagian zakat itu juga ditunaikan untuk masyarakat yang memerlukan ya. Kemudian ada juga hadis menunaikan dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda-nunda pembayarannya ya. Ini menarik ya, karena hadis Nabi SAW memerintahkan bersegera menunaikan sedekah. Artinya ketika kita memang membantu orang lain dan konteks kita ada, sedekahkanlah ya, jangan menunggu-nunggu yang lain ya. Atau tapi kan Pak ulun bersedekah ini khawatir ria, janganlah. Khawatir ria itu sudah ria ya, jadi langsung aja sedekahkan ya sekawanya, apalagi misalnya hari-hari yang baik, misalnya hari Jumat digandakan, atau hari-hari yang sifatnya dianjurkan. Apalagi melihat ada tetangga yang memang sangat memerlukan, bantulah sekawanya ya, sekawanya, artinya jangan menunda-nunda ya. Kemudian hadis yang ketiga membolehkan penyegaran pengeluaran zakat sebelum waktunya. Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati qabla tahilla fakhsalahu fi dzalika. Kepada Nabi SAW tentang penyegaran pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya ya. Bakiru bis sadaqah. Ya, ini juga konteks sedekah supaya apa? Supaya bencana tidak akan melangkahinya. Artinya jika ada yang bertanya di masyarakat kepada pian, bolehlah saya bersedekah untuk kepentingan COVID-19, silahkan. Karena konteksnya percepat saja, bersegera saja. Ya. Kemudian, bagaimana jika distribusi zakat kepada tertentu? Ya. Ini ada kalimatnya, siapa saja orang yang orang kaya kecuali dalam kelompok orang yang sedang berperang jalan Allah, orang yang bekerja, orang yang punya hutang, orang yang memberi zakat daripada hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin atau sedekah atas tersebut karena menjadikan hadiah sekaya. Jadi bolehlah memberi sedekah kepada orang-orang tertentu. Kemudian untuk orang kaya tidak boleh, tapi kalau bahadiah boleh. Nah, jadi ada konteks bahadiah. Makanya ketika kita memberikan kepada ahlul bait Nabi, Sarifah dan Habib, itu tidak boleh sedekah, apalagi berinfak. Maka yang dibolehkan hanya bahadiah. Bib, Syarifah, Hayid atau Sayyid, ini ulun bahadiah lantian baras. Ulun tadi lagi mengatam, atau bahadiah dari ulun pian, bahadiah pian 500.000 nih. Nah, bahadiah ngarannya. Nih, ulun terima aja Habib, selesai. Kemudian kaidah fikih nomor 3, bagaimana pemimpin memiliki otoritas untuk kemaslahatan masyarakatnya, kita harus ikuti. Kemudian hukum saran adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju. Ini kalau pernah pian belajar kaidah fikih kemarin, mungkin sudah pian hafal kan ya, yang di kelas apa, kelas ini ya, saya lupa kelas Anda ini. Tasarruful imam ala ra'ayati maratun bil masalih wa sa'il hukmul maqasid ma yati wajib illa fi wajib. Jika sesuatu yang melakukan itu wajib, maka perkara tersebut menjadi wajib. Contoh apa semalam ya? Seperti orang yang hendak sholat, maka dia harus menutup auratnya. Maka nukar baju atau untuk menutup aurat menjadi wajib. Itu contoh simpelnya. Kemudian pada Imam Nawawi, mustahik zakat haruslah muslim. Nah, tentu zakat harus diberikan kepada orang yang muslim. Kemudian juga mustahik zakat harus muslim juga dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Yang kada boleh wala likafirin wala limamlukin. Ya, tidak boleh tidak diberikan kepada zakat itu untuk orang kafir. Walaupun sedikit, kafir zimmi ya, kafir zimmi walaupun sedikit. Apalagi kafir harbi, kafir yang diperangi. Ya. Pendapat Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Meskipun ada perdebatan ya, Pak, ada apa aja berzakat kepada orang yang kafir? Jawaban ini kalau kita mengambil dari kitab Al-Mughni tidak boleh.
Kemudian dalam kitab Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj juga menjelaskan wa yu'ti lil faqir wal miskin illam yuhsin kullun minhuma kasban biharafatin wal tijarati. Jadi konteks yang fakir miskin adalah suatu perdagangan yang diberi zakat sekira mencukupi kebutuhan setahun. Itu boleh saja diberikan zakatnya. Ya. Selesai, ini yang dijelaskan, ya harusnya tadi dijelaskan oleh kawan-kawan supaya jelas maksud dari fisabilillah maupun bersifat umum. Nah, maka berdasarkan kajian zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebabkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 126. Mulai dari Ramadan tidak boleh sebelum masuk Ramadan. Seperti contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah kan boleh ketika sudah masuk Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi tidak boleh lagi sampai hari raya atau orang sholat Idul Fitri, ya. Nah, memutuskan apa? Pemanfaatan. Nah, jadi kan kemarin pemanfaatan ya adalah pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah kepada penerima dan pengguna harta tersebut secara tepat oleh penerima. Hawalan haul adalah masa 1 tahun atas kepemilikan harta tentu itu sebagai syarat wajib zakat. Jadi tentu kalau masih zakat harta itu menunggu setahun ya. Karena syarat utama dalam zakat harta adalah haul, setahun nunggu. Penanggulan wabah Covid dan itu sampai nisabnya sampai. Nah, penanggulangan adalah untuk berusaha ya, untuk masalah ekonomi. Aset kelolaan untuk diperuntukkan bagi penerima juga sama bagaimana aset zakat harta sebagainya itu untuk kepentingan masyarakat ya. Ketentuan umum, jadi konteksnya ini adalah 1, fakir, miskin, mu'allaf fisabilillah. Zakat yang ditujukan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal harja dan sesuatu kebutuhan mustahik. Jadi boleh saja harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai. Nah, kalau masih bingung dalam konteks seperti ini, maka cenderung saja sebutkan dengan istilah sedekah saja, infak dan sedekah. Ya. Karena ada juga yang mungkin bertentangan dengan konteks, kan belum sampai 1 hal Pak, kada boleh zakat. Tapi kalau kita sudah perkiraan mungkin sampai atau ini akan sampai ya silakan saja lakukan zakatnya ya. Kemudian pendistribusian untuk kepentingan manusiaan ke bawah. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa menunggu 1 tahun penuh apabila telah mencapai nisabnya. Nah, ini kalimatnya adalah nisabnya ya. 80 gram emas atau sekitar berapa sekarang? 8 kali 5 berapa 1 gram sekarang? Saya juga lupa ya 1 gram emas ya. Pokoknya 80 gram emas, yang kena 45 jutaan lah. Ini sudah sampai dah keluarkan zakatnya ya. Zakat fitrah boleh tunaikan disalurkan sejak awal Ramadan, ini sudah jelas, tidak perlu menunggu Idul Fitri. Jadi kadang saya itu juga lebih cepat ya. Jadi ketika awal-awal Ramadan saya langsung zakat fitrah. Kenapa? Karena biasanya kalau menunggu akhir Idul Fitri sudah hibaknya besi baras. Sementara setelah awal sampai 20 kan gak ada baras. Nah, jadi bagusnya berbagi. Misalnya minggu pertama dibuka dulu zakat fitrah, minggu kedua buka lagi, minggu ketiga buka lagi sampai malam Idul Fitri. Memang ada ketentuan sebagai itu, cuman supaya membagi beras itu secara distribusinya baik, orang yang mungkin memerlukan makan buka puasa dan sahur menjadi tertunaikan ya. Maka boleh bagi pemerintah untuk memberikan sebuah sumber daya untuk menanggulangi Covid, kemudian zakatnya diberikan secara nyata, kemudian mustahik juga jelas, dan tentu para mustahik itu mendapatkan haknya. Terima kasih pada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi tentang pemanfaatan zakat atau sedekah dan infak untuk kemaslahatan penanggulangan Covid. Ya, silakan Anda kalau ingin bertanya, komentar di bawah, tidak usah di WA Group. Berikan pertanyaan Anda, nanti akan dijawab oleh kawan-kawan kelompok. Bagi yang tidak bertanya silakan Anda komentar saja sebagai tanda Anda hadir di waktu pembelajaran kita dari jam 14 sampai jam 15.30 ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 3. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Ulun sendiri, Raisa Azhara dan Saudari Rahmah ingin menyampaikan penjelasan dari PPT kami yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020 telah mengeluarkan fatwa terbaru nomor 18 tahun 2020 yang isinya ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketentuan umum yang pertama, petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
Yang kedua, syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid, yaitu dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi, hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Maksudnya, perkara ini hukumnya wajib bagi muslim yang masih hidup. Ulama Syafi'iyah menetapkan kewajiban itu bersifat kolektif, fardu kifayah jika kematiannya diketahui oleh 2 orang muslim atau lebih. Namun jika kematiannya hanya diketahui oleh 1 orang saja, maka hukumnya fardu ain. Sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan, yang artinya merupakan hak wajib seseorang muslim atau manusia lainnya adalah memandikan mayit, mensolatinya, dan menguburkannya. Meski kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang, jika sudah ada orang yang melakukannya, maka hal itu sudah cukup atau menggugurkan bagi kewajiban sebagian lainnya. Dan yang ketiga, APD, alat pelindung diri adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Dalam menjalankan tugas, sangat dianjurkan agar melaksanakannya dengan profesional, dengan tetap memperhatikan keselamatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Adapun dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai jika seorang di antara kalian profesional dalam menjalankan pekerjaannya." Kemudian selanjutnya ketentuan hukum. Yang pertama, menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi, yang artinya mencegah mafsadat atau kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini berangkat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika aku melarangmu untuk meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu." Dari kaidah dan dalil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi harus memilih antara keselamatan petugas yang masih hidup dan sehat dengan jenazah pasien COVID-19 menurut standar prioritas, maka menjamin keselamatan petugas lebih utama. Kemudian yang kedua, umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dapat dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan protokol medis. Dikecualikan kategori syahid dunia dan akhirat, yaitu yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir di medan jihad, maka tidak dimandikan. Poin dari kelompok 3. Adapun pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Seperti yang dikatakan mazhab Syafi'i, membuka pakaian jenazah ketika dimandikan tidak wajib. Justru sebaliknya disunahkan agar dimandikan menggunakan pakaian atau ditutupi dengan kain tipis dengan alasan supaya auratnya tetap terjaga. Kedua,
Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Yang keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Berdasarkan poin 4 dan 5, ketika memandikan jenazah ada cara sempurna, ada cara minimal. Cara sempurna dilakukan jika keadaan memungkinkan sebagaimana biasanya. Namun jika tidak memungkinkan seperti khawatir tertular virus COVID-19, maka cukup melakukan dengan cara yang minimalnya saja. Keenam, jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APD. Yang ketujuh, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Dalam hal ini, jika tidak ada tayamum karena tetap khawatir jika tidak bisa tayamum karena tetap khawatir tertular virusnya, maka langsung dimakamkan saja tanpa dimandikan dan tanpa dikafani berdasarkan mazhab dalam mazhab Syafi'i. Adapun pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Yang kedua, setelah pengkafanan, setelah jenazah dimasukkan ke dalam peti, jenazah tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan poin 1 dan 2, dalam hal ini makruhnya mengubur mayat menggunakan peti yang telah disepakati mayoritas ulama, kecuali ada alasan tertentu berkaitan dengan maslahat jenazah. Maka bisa dipahami bahwa jika maslahatnya berkaitan dengan orang lain seperti antisipasi penularan virus COVID-19, maka lebih dibolehkan lagi. Yang ketiga, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Adapun pedoman mensalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan menyelenggarakan sholat jenazah setelah dikafani. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Al-Bukhari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segeralah kalian menguburkan jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu buruk, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian." Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung atau hadir minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan atau dikuburkan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Keempat, pihak mensolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Berdasarkan poin 2, 3, dan 4, terhimpun dalam kaidah fikih yang berbunyi, maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat pribadi, di mana menjaga lingkungan sekitar agar tidak tertular virus lebih didahulukan daripada maslahat yang sifatnya pribadi. Adapun pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19
dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafannya. Berdasarkan poin 1 dan 2, karena jika dibuka dikhawatirkan membahayakan petugas kesehatan dan masyarakat sekitar pekuburan, sehingga cara seperti ini dipandang sebagai suatu hajat. Yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Pada dasarnya, liang kubur hanya untuk satu jenazah saja, namun disebabkan karena kondisi darurat, maka ada pengecualian. Hal ini dikuatkan satu kaidah fikih yang artinya darurat membolehkan perbuatan yang dilarang. Merupakan sumber dasar hukum yang utama dalam menetapkan hukum Islam. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Menggunakan beberapa ayat Al-Quran, pertama Majelis Ulama Indonesia menggunakan Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Kemudian Quran Surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya dia tidak memilih kamu dan dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan Komisi Majelis Ulama Indonesia di atas menjelaskan tentang memuliakan anak cucu Adam. Jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Allah tidak menjadikan agama suatu kesempitan dan Allah menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Selanjutnya Al-Hadis. Hadis yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang-orang yang gugur di medan perang, itulah syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu alangkah sedikit umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan perang itu juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini dapat dikatakan bahwa orang yang syahid tidak hanya orang yang gugur di medan perang saja, namun ada beberapa kategori yang salah satunya orang yang tertimpa wabah penyakit juga syahid. Meskipun orang yang meninggal karena tertimpa wabah penyakit juga syahid, namun hak-hak jenazahnya harus ditunaikan, tidak seperti orang-orang yang gugur di medan perang. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 adalah sejenis penyakit yang menular dan tetap ada meskipun orang yang terkena wabah sudah meninggal dunia. Islam mengajarkan bahwa kita harus memelihara atau menjaga terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta dari sesuatu yang dapat memudaratkan. Selanjutnya kaidah fiqhiyah. Dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Yang kedua, darul mafasidi muqaddamu alal jalbil masalih, yang artinya menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang artinya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.
Nah, yang pertama, kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idar atau tindakan yang menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Kaidah ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Yang kedua, menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Nah, kaidah ini membawa maksud apabila bertemu di antara perkara yang membawa kerusakan atau bahaya, pelaksanaannya hendaklah diarahkan kepada mencegah kemudaratan. Antara lain, kaidah tersebut bermaksud sekiranya ada pertentangan antara kebaikan dengan kerusakan lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapatkan kebaikan yang sedikit. Selanjutnya yang ketiga, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksud dari kaidah ini adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memudaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memudaratkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Kesulitan itu dihilangkan bagi orang yang mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir akan terusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi orang mukallaf, baik jasad, akal, harta, maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua, karena takut akan terkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena berhubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termaksud ibadah pula. Kaidah ad-dararu yudfa'u biqadaril imkani, yang artinya kemudaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan. Maksud dari kaidah ini ialah kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudaratan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudaratan dengan segala upaya yang mungkin dapat diusahakan. Di antara tindakan-tindakan hukum, pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan sesuatu kemudaratan, baik berat maupun ringan, terhadap dirinya ataupun orang lain. Pada prinsipnya kemudaratan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudaratan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudaratan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun demikian, jika kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudaratan yang lain, maka haruslah ditempuh dengan melakukan atau memilih kemudaratan yang relatif lebih ringan dari yang terjadi. Selanjutnya, kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, yang artinya kemudaratan dibatasi sesuai kadarnya. Dengan kata lain, kaidah ini berbunyi apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadar kemudaratannya, di mana kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa. Maka apabila kemudaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemudaratan ini menjadi hilang pula. Artinya perbuatan itu kembali ke hukum asal mulanya, yakni tetap dilarang. Kemudian, menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih diutamakan daripada menghormati orang mati. Dalam hal ini, ketika seorang petugas tidak mementingkan keselamatannya, maka orang lain atau kerabatnya mungkin saja akan terpapar COVID-19 yang dibawa darinya. Maka dari itu lebih utama menjaga jiwanya. Kesimpulan, jenazah yang terinfeksi COVID-19 sangat potensial untuk menularkan orang sekitar akibat dari cairan tubuh yang terdapat pada jenazah. Terkait pengurusan jenazah, Islam memandang bahwa jenazah seorang muslim yang terinfeksi COVID-19 sangat perlu untuk diperhatikan dalam cara pengurusannya, seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, hingga menguburkan jenazah. Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan menjadikan tayamum sebagai pengganti dalam pelaksanaan pemandian jenazah yang terinfeksi COVID-19 jika tidak memungkinkan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah
jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih bagi kelompok 3 ya. Jadi tadi 2 kali mendengari suaranya. Ya 3 kali. Jadi bagusnya nanti dinyaringi ya. Dan saya juga bisa menjelaskan dengan gampang bagaimana cara pengambilan hukum dari model fatwa MUI-nya ya. Nah, bagian ketiga ini tentang pengurusan jenazah ya. Tadi materinya tentang ini ya tadi. Saya lihat tadi itu di ini pengurusan jenazah tajhizul janais ya. Jadi dianggap syahid akhirat ya. Karena kondisi taun atau wabah ya. Nah, karena kondisi COVID dan sebagainya itu mengharuskan bla 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 sampai harus ada namanya pedoman ya. Jadi fatwa membuat pedoman ya, bukan hukum apa ya, bisa diartikan seperti tajhizul janais ya, dalam kitab fikih itu penyelenggaraan jenazah, tapi ini khusus bagi pedoman untuk yang muslim yang terinfeksi COVID-19 ya. Dalilnya Allah muliakan manusia, kemudian jangan engkau membunuh dirimu sendiri kepada suatu kebinasaan, kemudian Allah menghendaki kemudahan, kemudian tidaklah memberikan sebuah kesulitan dalam suatu agama ya, Islam ya. Nah, kemudian hadis Nabi, jika konteksnya orang mati syahid, maka itu adalah medan perang sebagainya. Kemudian orang yang gugur medan syahid itu orang yang mati di jalan Allah, bukan juga karena tertimpa taun, karena pun syahid juga ya. Sakit perut juga sama ya, taun dan sebagainya. Jadi mati syahid akhirat ya. Kemudian Rasulullah SAW khamsun tajibul muslim, kewajiban orang muslim adalah diantaranya adalah mengantarkan jenazahnya ya. Kemudian bagaimana cara mandikannya, di hadis riwayat Abu Daud menyebutkan terjadi pendapat-pendapat. Kemudian kata mandikanlah Nabi dengan berpakaian jika meninggalnya karena mati syahid ya. Barang siapa menikah seorang mayat lalu ia merahasiakan keburukan tersebut, maka Allah ampuni dia 40 kali. Jadi ada konteks juga setelah dia menikah mayat, kemudian dia menyembunyikan atau memberikan rahasia yang sifatnya keburukan mayat itu ya, jangan membuka aib, maka Allah ampuni dia 40 kali. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin agak aneh ketika menikah jenazah, baik itu COVID atau sebagainya, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan berkesap lagi sampai di live streaming. Jangan ya. Apalagi live nih, lagi menikah jenazahnya bergerak nih, matanya bergerak atau sebagainya, apa pandir, jangan ya. Tutuplah aib mereka seperti Allah juga menutup aib kita ya. Kemudian begitu juga dengan hadis Nabi SAW ketika mensalati orang kuburan ini, kemudian Allah memberikan mereka luar doa mereka. Jadi Allah menyampaikan, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiru lahum bisolati alaihim. Dengan cara apa? Ada doa kepada mereka. Jadi karena kuburan itu gelap sekali, maka doa yang kita sampaikan insya Allah sampai kepada ahli mayit, baik keluarga, orang lain atau kaum muslimin dan muslimat. Ya, maka doakanlah Allahumma lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu dalil sampainya doa yang kita sampaikan kepada ahli mayit, baik itu khususan orang tua, khususan KAI keluarga atau siapapun dari kerabat kita, dan khususan juga orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminah ya, semuanya sama ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu kasru azim maiti ka kasri hayyan. Jadi dalil memandikan jenazah itu pelan-pelan, jangan sampai bakal karasan ya. Makanya menggerakkan, meletakkan tangan ke dada sebagainya itu supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bakal karasan ya. Kemudian hadis riwayat Muslim juga sama, innallaha yuhibbu tu'ta rukhsatan kama yakrahu an tu'ti rukhsatan kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Ya. Kampus ya, di fakultas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dilakukannya rukhsah, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat juga dilakukan ya. Tidak boleh adanya bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. La darara wala dirar. Jadi pernah kita bahas dulu di kaidah fikih bahwa la darara wala dirar itu kaidah fikih yang diambil dari hadis Nabi. Tidak boleh adanya bahaya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Makanya dalil ini juga dijadikan sebagai vaksin COVID ya, vaksin
supaya jangan membahayakan orang lain, kita juga memvaksin supaya orang lain juga terpelihara atau terjaga ya. Ad-darar yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian darul mafasid juga tadi sudah dibahas. Muqaddamun al-jalbil masalih, al-masyaqqat tajribu taisir, ad-darar yadfa'u biqadri imkan. Nah, kaidah-kaidah fikih ini kalau pengen pernah menghafal bagus alhamdulillah. Kalau pengen lupa coba diingat-ingat lagi karena ringkasan dari materi yang di atas tadi yang panjang, kalau pengen lupa dalil Al-Qur'an atau hadis, bisa pengen gunakan kaidah fikih sebagai referensi dalil. Contoh konteks ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ini dalil rata-rata banyak dipakai. Mudarat nah aku mau harus makan yang ini ya tapi kan dibatasi. Nah gitu ya. Dan mudarat harus dibatasi, jangan kehendak makan yang haram sebagainya, tidak bisa, harus dibatasi ya. Kemudian Syarah Nawawi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua selain yang gugur di medan perang adalah mereka yang kelak di akhirat menerima pahala sebagaimana para pahala syuhada yang gugur di medan perang, sedangkan di dunia mereka tadi mandikan disolati sebagaimana penjelasan tadi pada bab iman. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu mereka gugur medan perang melawan tentara kafir. Ini yang pada zaman Nabi atau sekarang yang ada terjadi di Palestina, yang mungkin mereka mempertahankan negara. Sama mungkin ketika Indonesia juga lagi mempertahankan negara dari jajahan Belanda dan mungkin Jepang. Maka dikontekskan ini orang-orang yang meninggal karena mempertahankan negara Republik Indonesia, maka dianggap sebagai syahid di dunia dan di akhirat karena mereka gugur di medan perang melawan tentara kafir ya. Ya, ini menunjukkan ya memang kafir karena yang menyerang Belanda Indonesia kan negara Belanda. Mungkin kafir disebutkan saja kafir dengan konteks agama yang berbeda dengan agama Islam ya. Atau non muslim lah ya, seperti menyebutkan kafir ya, non muslim saja ya. Begitu juga dengan Israel yang menyerang sampai ke Palestina juga dianggap sebagai non muslim yang menyerang negara tersebut ya. Makanya konteks syahid akhirat ini, dunia akhirat ini sangat luar biasa. Di dunia tidak ditakutkan apa-apa, di akhirat juga tidak takut apa-apa, tiba-tiba langsung masuk surga ya. Mudah-mudahan kita bisa juga bagian daripada syahid ya. Yang kedua, syahid di akhirat tapi tidak syahid dalam hukum dunia, itu mereka yang disebut dalam penjelasan ini. Ketiga, syahid di dunia tidak di akhirat, itu mereka yang gugur tetapi buat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang. Ada juga bang syahid di dunia aja ketika perang kabur. Nah, makanya orang Palestina ketika diwawancara, apakah Anda mau dipindahkan ke negara ini? Tidak, saya tetap saja di sini berperang untuk mempertahankan negara kami, dan jikapun kalaupun saya harus meninggal maka akan itulah bukti kecintaan saya terhadap Masjid Aqsa katanya ya. Kemudian pendapat Nawawi dan Imam Syarh Muazzab, memandikan mayat adalah fardu kifayah secara ijma. Benar, secara ijma mandikan jenazah itu harus ada seekor orang ya. Makna kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan, maka yang lain juga gugur ya. Kemudian pendapat Salamut Taufik dalam kitab Salamut Taufik ini masyhur ya dalam beberapa referensi kitab pesantren, rata-rata Salamut Taufik ini bagian karena di sini ada bab riddah karena bab tentang murtad, ramai di sini dibahas ya. Fikih al-Mazhab Arba'ah juga sama, Al-Jaziri ini juga masyhur di permainan mazhab khususnya selalu dibaca kitab ini. Jika tidak ada air maka langsung saja ditayamumkan seperti orang yang meninggal karena kebakaran sebagainya. Jadi jangan digosokkan, cukup sekedar menyiramkan air di atasnya udah selesai ya. Jangan digosok, apalagi orang yang meninggal karena tenggelam itu juga biasanya akan melepuh sebagainya, maka cukup ditayamumkan saja jika memang tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau masih memungkinkan, siramkan saja tanpa harus menggosoknya. Nah, itu jika memang tidak mengkerontokkan organ tubuhnya ya. Kasus juga yang dimutilasi juga sama, dimutilasi yang potongan sebagainya dimandikan saja sakawanya aja ya. Jangan digosokin lagi ya. Kasihan ya. Nauzubillah, mudah-mudahan yang terjadi dengan kita dan keluarga kita beratan, amin ya rabbal alamin. Jika tidak jumpai seorang pun, ini jika ada yang memandikan binian meninggal, dimandikan laki-laki, bagusnya ditayamumkan saja supaya jangan sampai ada yang melihat aurat kelaminnya. Misal mayat laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya jika orang perempuan maka harus juga dengan perempuan. Jika tidak jumpai seorang pun kecuali orang lain ajnabi, maksudnya orang yang tidak jelas bukan dari keluarganya, maka mayat ditayamumkan. Boleh ditayamumkan. Ya makanya ketika mohon maaf mungkin di penyelenggaraan jenazah itu laki-laki semua dan yang meninggal binian,
bagusnya jangan melihat auratnya, apalagi sampai dibuka macam-macam, jangan ya. إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة ليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه ثلاثة أوجه أصح عند الجمهور يتم ولا يكسل والثاني يجب غسله من فوق ثوب يضاف الغسل على يده حرفة ويغض طرفه ما يمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر قدر الضرورة dilihat berdasarkan kadar darurat. Wasalisu la yughassalu wa la yutammamu bal yudfanu bihalihi. Yang ketiga tidak dimandikan, tidak tayamum, tapi langsung dikuburkan saja dengan keadaannya ya. Seterusnya sampai selesai. Nah, penjelasan dari guru besar tentang kedokteran bahwa langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutupi lubang-lubang ke tubuhnya, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor. Kemudian jenazah diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruangan pemusaran ini dibatasi sampai 4 jam saja, kemudian dimasukkan dalam ambulans khusus untuk dimakamkan. Setelah disalatkan, jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, boleh kubur di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah. Ini pendapat yang ahli ya, jadi pendapat itu dari fatwa itu juga tidak berdasarkan saja dari Quran hadis atau pendapat kaidah atau pendapat ulama, juga ditakuni dari pendapat ahli bagaimana menurut mereka. Ya, itu juga penting dalam kajian nanti pian. Jika masalahnya tentang kedokteran, cari yang ahlinya di bidang kedokteran. Ya. Nah, maka petugas muslim melaksanakan yang melakukan belum jenazah. Jadi sudah dibahas tadi. Kemudian syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena taun dan sebagainya. Maka wajibnya apa? Dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Ya. Kemudian AWD dipakai. Ketentuan umum ini, maka jika orang itu syahid akhirat, hak jenazahnya harus dipenuhi. Ya. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Jadi pedomannya satu dimandikan, tadi sudah dibahas oleh kawan-kawan pian sendiri ya. Sampai selesai. Nah, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau yang tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan syarat jenazah tidak dimandikan dan ditayamumkan. Ini juga terjadi pendapat yang berbeda. Boleh saja ternyata jika memang darurat syariah, bujur-bujur memang sangat darurat. Ya. Nah, maka itu perlu pian pahami pelan-pelan bagaimana ya. Bagaimana jika mengkafani jenazah? Satu, jenazah dimandikan atau yang sudah dibahas dari kawan-kawan pian. Ya, dikafankan, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah. Artinya jika jenazah dimandikan atau dikarenakan darurat syariah tidak dimandikan atau dikafani, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan dalam tangan jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran bla 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 bla. Ya, mungkin ada yang melihat dibungkus dalam plastik bla 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 ya gitu. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis maka harus mengabaikan. Jadi jikanya masih dikafani masih keluar najis, dah biarkan saja, ada apa-apa lagi. Itu pendapat dari fatwa MUI, pedoman mengkafani jenazah. Yang kelima, pedoman menyalatkan. Salatkan saja sunnah setelah mereka dikafani, kemudian dilakukan di tempat yang terbuka mungkin. Jika tidak memungkinkan boleh salat gaib. Jadi salat gaib itu dari jarak jauh. Jadi ketika meninggal hari ini ketika dikafani boleh salat gaib sudah. Jadi jangan salat gaib sebelum dikafani atau ada yang mensalatkan jenazahnya. Ya. Pihak yang mensalatkan wajib menjaga diri dari pemusnahan jenazah. Pedoman menguburkan, dilakukan ketentuan syariah bla 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 sampai selesai harus dibahas juga. Ya. Demikian tentang fatwa tentang penguburan, dari tata cara mandikan jenazah, ya, sampai mengkafani, sampai menguburkan dan menyalatkan, itu harus pian-pian pahami pelan-pelan agar nanti ketika ada terjadi permasalahan kawan-kawan bisa menyelesaikan dengan baik dan benar. Demikian. Terima kasih atas atensinya kawan-kawan kelompok 1, 2, dan 3. Catatannya sudah bagus, referensi PPT-nya. Bagusnya nanti PPT-nya itu yang dijelaskan ya, bukan dibaca lagi tapi dijelaskan secara umum maksud dan tujuannya dan analisanya apa ya, analisanya Anda apa, dan usahakan nyaring supaya kawan-kawan yang mendengar juga bisa mempelajarinya. Demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Silakan pertanyaan di dalam komentar ini di bawah. Kalau tidak bertanya silakan berikan komentar saja pendapat Anda tentang tiga materi ini. Dan usahakan itu sesuai dengan jadwal kita. Jadi jam 14 sampai jam 15.30 saja waktu komentar Anda. Di luar pada itu berarti Anda tidak hadir di mata kuliah ini. Kecuali Anda uzur dan boleh Anda japri ke saya, Pak. Lu uzur Pak, kan lu tes CPNS, tidak apa-apa. Ya silakan saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.